Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di sore ini, di mana sekarang jam menunjukkan pukul 16:41 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan melihat ini wallpaper hari ini menunjukkan kita akan membahas bagaimana US dollar itu turun mendekati 7 mingguan punya rendahnya. Dan yang satu lagi yang lebih penting, kita sekarang traders pada fokus pada data inflasi yang akan diedarkan pada hari Kamis mendatang, tepatnya tanggal 11 September 2025. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa. Kita akan melihat perjalanan yang pertama, yaitu harga emas, di mana hari ini tertingginya pada angka 3659,36, dan itu terjadi pada pukul 12:51, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya itu pada angka 3633,53, dan itu terjadi pada pukul 7:09 ya. Dan sebagai perbandingan atau perhitungan saya dengan silver, yaitu dengan kode XAG USD yang terletak di baris yang keempat, di mana tertingginya menunjukkan pada angka 41.472, sedangkan low-nya atau di bawahnya itu menunjukkan pada angka 41.19, dan sekarang harga silver ada pada angka 41.27, sedangkan harga emas ada di angka 3653,5. Oke, dan bagaimana dengan kelanjutan dengan purchasing saya? Kita bisa langsung saja melihat pada tabel yang ada di sebelah kanan, di mana ini tabel, yaitu tabel terakhir di mana saya withdraw kemarin ya, WD ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat di mana range yang besar itu pada tulisan big ini, yaitu jatuh temponya pada tanggal 8 September 2025 ya, di mana harga tertingginya saya mengacu pada angka 3615 sampai dengan angka 3625, itu terlampaui dan menembus ya. Dan kemarin itu jelas harga tertingginya pada angka 3646,2 ya. Dan low-nya saya juga mengatakan pada angka 3555 sampai dengan 3560, itu jelas tidak ada dan tidak terjadi. Jadi yang hanya ketemu high atau tingginya saja. Lalu yang kedua, pada halaman ini menunjukkan perkiraan saya yang range yang normal, di mana tertera pada tanggal 8 September 2025, di mana saya mengatakan tingginya itu bisa mencapai pada angka 3605 sampai dengan 3615. Itu jelas terjadi, dan jelas kita ketahui kemarin punya tinggi 3646,2 ya, dan low-nya 3565 sampai dengan 3570, dan itu pun tidak terjadi. Dan perlu diperhatikan juga, pada saat ini diedarkan itu harga menunjukkan pada angka 3595 ya. Jadi perkiraan saya sudah tinggi sekali, malah ini lebih tinggi lagi. Luar biasa ini. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Dan ini kelanjutannya dari purchasing saya, yaitu pada jam 20:13 saya melakukan aksi ya untuk short ya, di mana itu pada angka 3629 ya.
Dan kedua, ini adalah hasil analisa ataupun rekaman analisa dari harga kemarin, di mana pada saat penutupan diulas bahwa harga emas itu rally mencapai rekor yang tertinggi di atas angka 3600 per ons ya, dengan menguatnya indikasi bahwa Bank Sentral Amerika akan mengurangi ataupun memotong suku bunganya. Dan isi berita dari ini yaitu harga emas itu mencapai pada angka 3600 menembus ya untuk pertama kalinya, dan perkiraan dari Commodity Monetary Exchange ya, itu dari FedWatch itu mengatakan, itu para analisnya itu mengulas itu ada kemungkinan 25 basis poin akan dikurangin suku bunganya pada bulan September. Dan yang ketiga yaitu Bank Sentral China yaitu PBOC itu ada penambahan pembelian emas ke 10 kalinya selama di bulan Agustus ini. Jadi PBOC telah melakukannya berarti sejak November tahun 2024, dan isi beritanya sebagai berikut, di mana harga emas itu menembus pertama kali pada angka 3600 dan menyebabkan Bank Sentral Amerika sepertinya akan mengurangi suku bunganya di bulan September ini. Dan kita akan melihat ada kemungkinan kenaikannya bisa melampaui ataupun mendekati level 3700 sampai dengan 3730 dalam waktu dekat ini ya. Dan ini diacu pada keberanian itu buyback kembali ya, jadi pullback ya. Jadi dalam istilah pullback itu sama dengan itu berarti itu tadi kita sell 1 menjadi buy 2, jadi berbalik arah. Kata senior strategis ya. Dan kemudian ini ada kemungkinan juga pada awal tahun 2026 sepertinya Bank Sentral Amerika akan segera juga memotong suku bunganya dengan tiba-tiba ya di awal tahun, dan mengindikasikan waktu kemarin Jumat dari data pengangguran atau NFP kemarin itu turunnya deras sekali, yaitu pada angka 22.000 ya dia punya payroll-nya. Dan traders melihat ada kemungkinan 88% itu ada pemotongan suku bunga sebesar 0,25 ya, dan 12% itu ada kemungkinan pemotongan suku bunga sebanyak 0,5%. Kalau 0,5 itu sudah dikategorikan ataupun kita menyebut itu jumbo cut ya. Dan ini so far sejauh ini harga emas telah naik tahun ini sebanyak 37% ya, dan kemarin pada tahun 2024 itu telah naik 27%. Jadi menyebabkan ini adanya pemotongan suku bunga juga, dan didampingi juga oleh pengurang melemahnya US dollar. Dan yang ketiga ada juga dari PBOC untuk pembelian emas sejak November tahun 2024 ya, jadi sudah 10 kali melakukan pembelian ya. Jadi adalah hal yang wajar apabila dia punya data di Amerika menunjukkan momentum yang jelek untuk datanya Amerika, jadi momentumnya untuk bullish untuk gold itu ada ya. Lalu ini juga sepertinya harga emas juga akan naik ya
kalau diiringin dengan data-data Amerika yang kurang kurang bagus ya, ataupun kurang inilah ya, kurang interested ya, ataupun kemungkinan juga dari suku bunga. Dan di hari ini tanggal 9 yaitu harga emas berkelanjutan dan diindikasikan bahwa Bank Sentral Amerika itu makin nyata akan memotong suku bunganya di September ini. Dan saya rasa isinya itu tidak akan jauh beda dengan yang penutupan ya semalam. Yaitu benar juga bahwa US dollar mendekati 7 mingguan punya low, lalu kita akan fokus pada data inflasi yang akan diedarkan pada hari Kamis ya. Dan palladium telah naik 1% lebih ya. Juga surat-surat berharga itu turun mendekati harga terendahnya 5 bulanan punya rendah ya. Dan saya rasa isinya juga tidak jauh beda, yaitu tentang pemotongan suku bunga. Juga ada kemungkinan harga emas akan naik lebih tinggi disebabkan oleh Bank Sentral membeli emas ya, ada menyimpan sebagai cadangan devisa ya, ataupun cadangan dari Bank Sentral. Dan kemarin juga dari NFP, Non-Farm Payroll juga menunjukkan itu sangat lemahnya sekali dia punya payroll-nya, dan sangat lemahnya payroll itu menyebabkan itu pengangguran naik 0,1 dari 4,2 menjadi 4,3%. Dan ini adalah perkiraan dari para traders ataupun ekonom melihat akan adanya terjadinya pemotongan suku bunga. Dan apabila terjadinya pemotongan suku bunga, kita akan melihat US dollar yang lebih rendah, dan juga ini dolar indeks juga mendekati 7 mingguan punya low terhadap mata uang yang lain. Dan ada juga kemungkinan Bank Sentral Eropa akan tetap suku bunganya pada meeting ataupun pertemuan pada hari Kamis ya. Lalu apabila ini kita bisa melihat kalau Bank Sentral Amerika cepat memotong suku bunganya, jelas itu para traders ambisi untuk mencapai angka 3700 per onsnya untuk harga emas ya. Kemudian ini juga sama ulasan yang tadi juga. So far tahun ini harga emas telah naik sekian persen. Lalu ini adalah purchasing saya yang kedua, yaitu jatuh pada tanggal 9 bulan 9 2025, dan ini kita akan ulas untuk esok. Lalu kalau untuk data ekonomik, saya rasa datanya tidak ada per hari ini, dan saya akan langsung mempersingkat aja. Dan ini kita bisa lihat, saya akan menggeser ini yang kemarin sell on high menjadi buy on high. Jadi sell on low ini jadinya. Saya akan berubah ini dan saya akan screenshot untuk diulas ya. Dan untuk signal saya masih belum mendapatkannya yang terbaru ya. Dan saya akan mempostingnya kembali di halaman short ya, ataupun di postingan saya. Apabila kalian sudah subscribe saya, bisa dilihat ya. Dan ini kita bisa lihat jam ini sekarang menunjukkan pukul 14:56.
tepatnya hari Selasa, Tuesday 9 September 2025, dan keadaan di Jakarta mendung ya cuacanya. Oke, dan kita akan langsung aja di mana untuk hari ini, untuk perkiraan untuk range yang besar ya, untuk tanggal 9 September 2025, saya juga menghitungnya itu pada angka 3668 ya, sampai dengan 3675, sedangkan low-nya 3620 sampai dengan 15 ya, untuk perkiraannya. Juga yang kedua, apabila ini untuk range yang kecil ataupun yang normal yang biasa saya sebut itu untuk harga prediksi ataupun angka-angkanya untuk tanggal 9 September 2025, di mana high-nya itu saya bisa mengatakan atau berhitungnya dengan angka 3655 sampai dengan 65 ya. Dan low-nya itu pada angka 3623 sampai dengan 28, dan sebagai juru kuncinya apabila jam 19 ya itu masih stay di angka 3650 ya, itu jelas itu menjadi border ataupun pertahanan di angka 3650. Jadi di atas 3650 kita bisa sell, di bawahnya kita bisa buy ya. Tetapi perlu diingat itu harusnya day trade ya. Jadi tidak akan menunggu-nunggu untuk esok harinya lagi. Jadi chance-nya itu sempit sekali untuk jam-jamnya. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Rabu 10 September 2025, seperti jam yang biasa. Selamat sore, salam cuan, dan always profit. Terima kasih.